إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا berdoa ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim setiap hari. وهذه الهداية يمكن الحصول عليها من هذا القرآن حتى أن لفظ اهدنا الصراط المستقيم جزء من القرآن. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sesungguhnya Quran ini menuntun kita kepada jalan yang lebih baik dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang mengimani dan beramal soleh mengamali Al-Quran, bahwa bagi mereka adalah balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita memohon hidayah itu, di setiap sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. وهذا الكلام كلام الله كلام عظيم ولا بد على الإنسان أن يستشعر أن هذا الكلام كلام الله فهكذا يشعر بعظمته ويضرب الله لنا الأمثال في كتابه لنتفكر في ذلك. الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يرجو الله منا أن نتفكر لعلهم كثيرا ما يتفكرون بالله. Jadi di setiap kita membaca Al-Quran, maka hadirkan dalam hati kita bahwa kita sedang membaca perkataan Tuhan kita, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu khusyuk kita dalam membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Kata Allah, seandainya saja Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu hancur saking khusyuknya, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permisalan ini diberikan kepada orang-orang supaya mereka benar-benar bertafakkur terhadap ayat Allah. Jadi bagaimana bisa dapat khusyuk? Seperti gunung. Bagaimana? يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء فكلما عرفت الله وعرفت كتابه زادت خشيتك لله تعالى. Jadi bagaimana kita memperoleh kekhusyukan hati itu? Bagaimana? Yaitu dengan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Bahwasanya orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang mengerti, orang-orang yang tahu betul apa, mengenal betul Tuhannya, mengenal betul Allah Subhanahu wa taala, yang memahami betul apa perkataan-perkataan Allah. Maka setiap kali bertambah ilmu kita tentang Allah, maka semakin khusyuk hati kita. يمكننا أن نكمل المعنى فقط آيات ومعناها مثل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب بالناس يقرأ القرآن لأنهم يفهمون. نحن
menyampaikan ceramah, semuanya Al-Quran saja yang dia sampaikan. Al-Quran, tidak ada perkataan lain, cuma Al-Quran yang dia keluarkan dari beliau. Dan para sahabat mentafakuri Al-Quran yang dibaca beliau. Jadi mari kita banyak-banyak mentafakuri Al-Quran ini. Juga ada yang bertanya, gimana dapat ilmu Al-Quran? Bagaimana dapat teman hati di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Maka ketika dibacakan Al-Quran kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Jadi apa yang perlu kita lakukan ketika mendengarkan Al-Quran? Ketika ada Al-Quran dibacakan, apa kata Allah? Maka dengarkanlah dan diamlah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak paham bahasa Arab, tidak paham artinya ayat, diam dan mengalir. Fokus. Kalau imam baca di dalam salat, fokus dengar, dia baca apa? Kalau tanya saya baca apa di salat, mungkin banyak tak tahu. Betul atau tidak? Kenapa? Tidak tanya. Lihat mungkin TV ya. Lihat TV. Siapa yang masuk masjid, siapa yang keluar dari masjid. Lihat semua semua. Hitung ini ada berapa? يدعو عن ذلك. لماذا؟ لأنه لم ينصت للقرآن حتى وإن كنت لا تفهم معانيه فأنصت وحاول أن تدخله إلى قلبك، فكلما أنصت كلما أنصت القرآن. Jadi walaupun kita tidak memahami Al-Quran itu, tetapi ketika Al-Quran itu dibacakan, maka diamlah, dengarkanlah dan rasakanlah seolah-olah Al-Quran itu adalah suatu benda yang masuk ke dalam hati kita. Karena semakin kita diam ketika Al-Quran dibacakan, maka semakin Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati kita. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Padahal seandainya Al-Quran ini bukan perkataan Allah, maka niscaya kalian akan mendapatkan di dalamnya banyak perselisihan. Kaifa dzalik? Law nanzuru fi anfusina, berapa kali kita mendengar Al-Quran? 5 waktu saja dalam waktu salat. Dari di rumah, alladhi yashtagil fi al-musajjil di TV atau di radio apa? Mana yaqul? Hal huwa syai' yanfa'uka fi din, syai' la yanfa'uka fi din, syai' yanfa'uka fi dunya, wa innama huwa lahwun faqat wa lakum bisima falam laysa lahu fa'idatun wa la yujib. A'zamu ma yakunu mimma yajibu al-barakata fil bayt kathratu ta'shil al-Qur'an fil bayt. Tapi kita melihat banyak orang sekarang yang lebih banyak mendengarkan sesuatu yang lain dibandingkan Al-Quran. Ya, di rumah misalnya kita kadang menonton TV yang acara itu hanya hiburan semata, dan itu kita lakukan terus-menerus menonton itu sampai-sampai kita Al-Quran jarang kita pegang.
فهذا القرآن الكريم أتانا من عند الحكيم العليم، فمن أراد أن يكون ذو حكمة وعقل راجح وعلم ناجح فعليه بالقرآن الكريم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Dan Quran ini diturunkan oleh Zat yang Maha Bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang ingin menjadi sosok manusia yang bijaksana dan menjadi akal yang menjadi bersih, maka hendaknya ia banyak-banyak mendekatkan diri dengan Al-Quran, banyak-banyak mentadabburi Al-Quran. وهذا القرآن كثير من الناس يظن أن فيه تعب، من ظن أن القرآن متعب ومن ظن أن القرآن سهل يسير سهل الله له ذلك. Dan banyak orang menganggap bahwa mempelajari Al-Quran ini melelahkan. Ya. Nah, barang siapa yang menganggap bahwa Al-Quran itu melelahkan, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran itu melelahkan, maka ia akan mendapatkan kelelahan dalam mempelajarinya. Tetapi barang siapa yang beranggapan bahwa insya Allah akan mudah dalam memahami Al-Quran, maka Allah akan memudahkan baginya dalam memahami Al-Quran ini. Dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semua di ayat. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Ma huwa 'aksu syaqa? As-sa'adatu wal najah. فمن ظن أن القرآن يجب له الفهم ويجب له الآخر ويشغله عن أمور الدنيا فوالله كذب على نفسه. إنما حين تقرأ القرآن تسعد وهو الذي يوفقك لأمور الدنيا. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kalian supaya kalian sengsara, tidak. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika kita sibuk dengan Al-Quran maka kehidupan kita yang lainnya terbengkalai. Sungguh merugilah orang yang beranggapan seperti ini. Al-Quran itu tidak mengganggu urusan kita. فالقرآن هو المفتاح لغسل القلوب، والقرآن هو المفتاح لزيادة الوجوه، والقرآن مفتاح لمغفرة الذنوب، والقرآن مفتاح للسعادة في أمور الدنيا والآخرة. Al-Quran ini adalah pintu kebaikan, salah satunya yang dapat membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dosa yang menuntun kita ke arah kebaikan, ya pintu-pintu dari segala kebaikan. Apa niat kita ketika kita baca Al-Quran? Apa niat kita? Al-Quran punya barakat, bisa dapat apa ini? Baca Al-Quran menjadi bermanfaat di dalam Al-Quran, dapat manfaat di dalam Al-Quran. Bisa. Ada yang baca Al-Quran dapat ilmu Al-Quran, dapat ilmu Al-Quran. Ada yang baca Al-Quran dapat hadis ini. Bisa dalam Al-Quran. Ada yang baca Al-Quran mau hafal Al-Quran, bisa hafal Al-Quran. Ala hasab niyyati yarzuquhu Allahu ala tilawatihi. Jadi menurut tergantung niat kita, apa niat kita dalam membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menijabah niat kita ini. Wa idza nadarna banyak mungkin jasad kita sakit badan, sakit pikiran, ada musibah, ada awas, ada bagaimana yahiluna. Karena banyak bisa pada dakwah atau di WA atau di IG atau di Facebook. Syekh saya ini seperti Syekh Ali, gimana? Ar-Rubiah an tamtari bil-Quran, an taqra al-Quran, tash'ur fi baytika al-ka'abah, ashghil al-Quran fi baytik. تشعر نفسك في رزقك اقرأ القرآن، تشعر قلبك فيه ظلمة ولا تستطيع الخشوع اقرأ القرآن. هكذا اجعل حياتك معلقة بالقرآن يرزقك الله السعادة. Maka ketika kita lagi resah, baca Al-Quran atau dengarkan Al-Quran.
ketika hati kita susah untuk khusyuk, maka dengarkan atau bacalah Al-Quran. Jadi apa saja yang menimpa kita, membuat kita risau segala macam, maka ambillah Al-Quran, pegang lalu buka, kemudian bacalah dengan penuh penghayatan. كثير يأتي يقول أنا لدي مرض، ما هي الوسيلة؟ امسك بذلك واقرأ بفاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمى الطب النبوي ومساجد محمد صلى الله عليه وسلم، مستشفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفي بها أمراض القلوب وأمراض الأبدان عن طريق القرآن. Dan barang siapa yang ada penyakitnya ingin sembuh, maka ada cara pengobatan Rasulullah SAW, yaitu dengan membaca Al-Fatihah. Di antaranya yaitu dengan membaca Al-Fatihah 7 kali, lalu meniup ke tangannya dan memegang titik yang sakit itu. Ini adalah kebiasaan Nabi SAW ketika ada penyakit di tubuh beliau. Dia meruqyah dirinya dengan Al-Quran itu. وهذا لا ينكره إلا من كان ظالما لنفسه. الذي يظلم نفسه يقول القرآن لا يرسل هذا الشيء، يظن أنه إذا كان لديه مرض في يده لا يستطيع جميع أطباء العالم علاجه، يقول أن القرآن لا يستطيع. الله يستطيع عن طريق القرآن، الشفاء بيد الله. فلم يعلم القرآن من دليل ذلك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أن تؤمن بالله ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا يخسر ولا يخاف إلا الذي ظلم نفسه وظن أن ذلك لا ينفع، وظلم نفسه وظلم غيره وظلم ما في حوله، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Tapi masalahnya kita tidak yakin, kita tidak yakin sepenuhnya terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah obat. Mana kita lebih yakin dengan dokter-dokter hebat yang di luar negeri dibanding Al-Quran. Bukankah kita merasakan hal seperti ini? Kita lebih percaya dokter bahwa inilah yang bisa menyembuhkan, sementara kita tidak terlalu yakin sama Al-Quran itu. Maka ini adalah musibah. Padahal Allah Subhanahu wa taala, "Wal nazzil minal Qur'ani ma huwa shifaa." Saat aku menurunkan Al-Quran yang berfungsi juga sebagai obat, warahmah dan kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang meyakini, yang mengimani. Jadi bagi yang mengimani, maka Al-Quran itu bermanfaat bagi dia. Tetapi bagi orang-orang yang tidak yakin sepenuhnya, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. الذي يجب على المرء أن يحذر منه أما يمكنه وصل به قول الرسول صلى الله عليه وسلم أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد يأتي أقوام من أمتي يتركون الصلاة ويتركون قراءة القرآن. فماذا تظن شعور النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعرف أن أمته هجروا القرآن؟ Pernah suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Nabi, akan datang nanti pada suatu zaman umatmu yang mengabaikan Al-Quran. Mereka meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran." Kira-kira bagaimana perasaan Nabi ketika itu? Ketika Jibril mengatakan akan tiba nanti umatmu meninggalkan, mereka mengabaikan Al-Quran. وسجلها كتاب العلوم والفهم بالتفكر كتاب الله جل وعلا، فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتاب الله جل وعلا وقال الرسول
mendatang umatmu yang akan mengabaikan Al-Quran. هجران القرآن ليس يكون فقط بعدم قراءته أو بعدم العمل فيه، بعدم قراءته، بعدم نية كل مسلم بحفظه. لابد على كل مسلم أن يكون له نية بحفظ القرآن. Dan mengabaikan Al-Quran itu bukan saja mengabaikan untuk membacanya, tetapi termasuk mengabaikan Al-Quran adalah mengabaikan amalan-amalan, mengabaikan dalam mengamalkan Al-Quran itu, mengabaikan tidak ada niat untuk menghafal Al-Quran, maka ini juga termasuk mengabaikan Al-Quran. Ketika seorang muslim tidak ada niat yang menghafal Al-Quran. Walaupun ala kulli muslim, insyaallah semuanya yang di sini ada niat menghafal Al-Quran. Ada. Jadi jangan kata hafal Al-Quran tapi tidak baca. Mau hafal Al-Quran, baca Al-Quran. Jadi bagaimana hafal Al-Quran? Baca Al-Quran. Jadi jangan hafal Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan cari bagaimana bisa hafal Al-Quran paling cepat. Kenapa mau hafal Al-Quran paling cepat? Kenapa? Cepat hafal, cepat hilang. أن يحذر الإنسان ولا يرغب سرعة الحفظ وإنما يتمهل، فكلما قرأت كلما زاد أجره، كلما تقرأ كلما يزيد أجره. والذي يقرأ القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه سهل يأخذ أجره، والذي يقرأ القرآن وهو عليه صعب يأخذ بذلك أجرا. Jadi ada di antara kita yang susah membaca Al-Quran, ya tajwidnya mungkin tidak bagus, susah untuk memperbaiki. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang membaca Al-Quran dan merasa sulit, maka baginya adalah dua kebaikan, dua pahala. Yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran, dan pahala kedua pahala lelahnya dalam memperbaiki bacaan ini. نحن في كل يوم في غفلة نغفل، وفي كل يوم نعصي الله بأبصارنا ننظر إلى الحق، نعصي الله بسماعنا نسمع إلى الحق، نسمع إلى الفتنة، نسمع إلى الغيبة، نرى ما حرم الله، نضحك في ذلك ونبكي هنا وهنا. كم نصيب من القرآن هو الذي يخرجك من هذه الغفلة. القرآن هو الذي يخرجك من الغفلة. Terkadang kita di hari-hari kita banyak melihat hal-hal yang sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita banyak mendengar yang sebenarnya tidak pantas bagi seorang muslim untuk mendengarnya. Ya, melakukan hal-hal seperti itu, dan jarang kita menghadap kepada Al-Quran. Ya, padahal Al-Quran lah yang akan menjauhkan kita, Al-Quran yang akan menjauhkan kita dari hal-hal buruk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Min qabli Qur'an kunna fi ghaflatin wa dhiya'ah. Fala yusbih hatta ba'da al-Qur'an nakunu fi ghaflatin wa dhiya'ah. هذا القرآن أتى ليخرجنا من الغفلة إلى النجاة. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami menurunkan Al-Quran ini, kitab ini, untuk kalian pedomani supaya kalian menjadi sosok yang benar-benar berakal,
ta'qilun, supaya kalian menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa dan menurunkan Al-Quran kepada kalian sebagai petunjuk yang dimana sebelum Al-Quran ada manusia banyak melalai. Maka jangan sampai Al-Quran sudah turun kita masih lalai pula. وليحذر الإنسان من ذلك ويتفكر في كتاب الله. سنذكر بعض الأمور بسبيل حفظ القرآن وحبه. Bagaimana bisa menghafal Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Ini mungkin yang mau bertanya, bagaimana menghafal Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Yang pertama, harus kita al-ikhlas, an tukhlis an-niyyata lillahi ta'ala. Faman lam yukhlis niyyatahu lillah qad yakunu min awwal man yadkhul, karena niyyatahu fi kalamillahi laysa lillah. Jadi dalam mempelajari atau menghafal Al-Quran, yang pertama kita tanamkan adalah keikhlasan. Kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Kalau ikhlas ini tidak ada, maka bacaan kita terhadap Al-Quran itu malah menjadi musibah, yang itu menyebabkan kita menjadi sebagaimana disebutkan adalah menjadi penghuni neraka. Ada disebutkan dalam sebuah ayat. والأمر الثاني ألا يحاول أن يحفظ الكثير، يبدأ بالقليل ويبدأ على يد أستاذ يحسن التلاوة، لا يبحث عن الشيخ الجميل الذي معروف عند الناس، لا يبحث عن الذي تلاوته صحيحة. Dan kemudian adalah yang kedua, mencari guru yang memang tajwidnya bagus. Jadi dia menghafal Quran dengan bacaan yang benar. الأمر الثالث وهو أن يحفظ قليلا قليلا، لا يحاول يحفظ كثير مرة واحدة، يحفظ قليلا قليلا. Yang ketiga adalah menghafal sedikit demi sedikit. Jangan pernah langsung menghafal banyak-banyak, tidak, sedikit demi sedikit tapi berulang-ulang. Mulai dari yang singkat yang mudah. Seperti apa? Juz 30 ini mudah. Ayatul Kursi mudah. Suratul Kahfi, Surat Yasin ini mudah. Terakhir Surat Al-Imran, terakhir Suratul Baqarah, Suratul Fatihah ini yang wajib. Hadhihi al-umur. Wala yabda mubashara langsung ke Surat Yasin, mau Surat Yasin. Mulai dari Al-Fatihah. Mulai dari Al-Fatihah, Qul huwallahu juz 30. Surat juz 30 ini Yasin, Suratul Kahfi. Ada al-amru al-thalith. Al-amru al-rabi' al-muhafadhatu 'ala al-istimrar. Al-yukthira min al-muraja'a fi kulli yawm. Kemudian yang keempat adalah jangan bosan-bosannya terus mengulang, jangan pernah terputus. Pokoknya setiap hari harus diulang. Gimana caranya? Udah hafal juz 30? Udah. Baca juz 30 di dalam salat. Baca juz 30 salat sunnah, salat qiyamul lail. Tidak cukup. Kulhu. Setiap salat kulhu. Atau dari surah Al-Kafirun, kulhu 3, Az-Zalzalah, salat asar, suratul asar. Ini sedikit. Udah hafal surat Al-Ma'un, baca surat Al-Ma'un. Udah hafal surat Al-Naba, baca surat Al-Naba. تمارس ما تحفظه في كل يوم، هذا هو الاستمرار. ومن أراد أن يحفظ القرآن عليه أن يقرأ كل يوم وأن يراجع ذلك في صلواته. Kemudian
apa yang sudah dihafal itu selain kita ulang-ulang terus berkali-kali dalam setiap hari, maka harus dipakai dalam sholat. Ketika kita sholat, maka apa yang sudah kita hafal kita baca dalam sholat kita. Ya, jangan cuma terus membaca yang misalnya Allahu Akbar atau semua, tapi apa yang sudah kita hafal, praktekkan, pakai dalam sholat kita, dalam sholat sunnah dan wajib. الأمر الخامس وهو كثرة الدعاء لأنك لا تستطيع أن تحصل على القرآن بجد واجتهاد وإنما بتوفيق الله جل وعلا. Dan yang kelima adalah memperbanyak doa, karena kita tidak akan bisa menghafal Al-Quran karena kepintaran kita, karena kesungguhan kita, karena usaha keras, tetapi tidak lepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأن يكثر من الدعاء. ممكن أن تكون شأنا أنتم tidak jadi orang yang hafal Al-Quran, tapi yang sering doa, ya Allah berikanlah kami saya berikan Al-Quran yang hafal Al-Quran. يغير الله به القدر، يغير ما هو مكتوب عنده ويجعله. Karena bisa jadi orang yang kemampuannya lemah, tetapi dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang tulus dan doa yang dipanjatkan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan doanya itu Allah berubah takdirnya, menjadikan dia seorang yang bisa menghafal Al-Quran. Jadi berapa hal? 5. Hafal. Siapa yang hafal? Ini hari terakhir. Saya tidak balik kalau tidak ada yang hafal sampai subuh. Saya ulangi lagi satu kali, Masya Allah. Tapi dari hafalan, bukan kalau catat jangan baca. Al-awwal yang pertama ikhlas, yang kedua jadi guru, mencari yang benar. 3 sedikit-sedikit, mulai dari yang mudah dan singkat. Ambil praktik yang tidak akan praktik di dalam salat. 5 al-baniyat doa. Man amila bihadihi waffaqahu Allah li hifdzil Quran. Maka insyaallah barang siapa yang benar-benar mengamalkan yang 5 ini, Allah akan memberikan dia taufik bisa menghafal Al-Quran. Jadi cara menghafal Al-Quran yang mudah. Tapi gimana cara mencintai Al-Quran? Kalau tidak cintai Al-Quran, walaupun hafal 5 hadis tidak bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak cinta. Kaifa tuhibbul Quran? Kaifa tuhibbul Quran? Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Bagaimana memberikan anak kita mencintai Al-Quran? Ini yang bertanya. Betul. Kaifa abna'una yuhibbuna Al-Quran? Anak kita lihat apa? Anak kita lihat apa? Bapak, ibu di rumah baca Al-Quran atau main HP di rumah? Langsung keluar dari rumah paling tidur. Gak perlu tidur bersama anak baca Al-Quran bersama-sama. Saya gak pernah, ibu saya, ayah saya bilang baca Al-Quran. Gak pernah. Tapi setiap hari saya masuk ke rumah, ibu saya baca Al-Quran.
Keluar dari rumah, ibu saya baca Al-Quran. Fitnah masuk, ibu saya baca Al-Quran. Mau malam, mau kemana atau apa, ibu saya dia mulai baca Al-Quran. Begini, sering lihat ibu ayah saya baca Al-Quran. Ayah saya sering lihat dia di masjid, di masjid, orang saya senyum. Tapi bukan sendiri sama manusia yang nyawa, juga sama keluarga. Ini yang kita harus jangan lupa. Akhlak baik di luar rumah, masuk rumah akhlak jelek. Ada yang yahdur al-mu'min, ahlak wa ahbabak yaquluna min ahli al-Quran, amilhum bil mawaddati wal hikmati wal mau'izati hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Anta bisa mengatakan Al-Quran, yawma Al-Quran. Ya, apabila kita ingin anak-anak kita mencintai Al-Quran, maka sering-seringlah panggil mereka dengan kata-kata yang baik, nasihati dengan penuh kasih sayang, ya ajak mereka duduk bersama-sama, ya apa membaca Al-Quran bersama-sama, nasihati mereka, ya dengan penuh tidak malu dengan kasih sayang. Tapi Syekh saya udah orang tua, kan yang kasih nasihat gimana bapaknya benar Al-Quran, bapaknya benar Al-Quran, bapaknya lihat ayat-ayat Al-Quran, bapaknya tafsir Al-Quran. Makanya Yusuf, kalau ada orang banyak dengar salawat, kalau dia sendiri langsung salawat, langsung kalau dia sendiri dikit ya Allah. بدون أن يشعر وحتى حافظ الذي يسمع القرآن كثيرا إذا وجد نفسه في مرض يقبل إلى المصحف ويفتح منه آية أو آيتين. Jadi apa yang sering kita dengar itu, maka itu akan nempel di benak kita. Makanya orang yang menghadap sholawat, ketika dia sendiri, secara otomatis dia tidak rasa langsung tiba-tiba dia bersolawat. Ya. Dan begitu pula orang yang sangat cinta kepada Al-Quran, sering membaca Al-Quran, maka ketika dia lagi sendiri-sendiri tidak ada kegiatan, secara otomatis apa yang keluar, dia akan membaca Al-Quran. Walaupun dia tidak hafal, bukan mustahil. Kata dari hati baca walaupun satu atau dua ayat, kata dia sendiri. Sebagai anak-anak, di atas, apa kabar? Yang mana waktu di mana apa lihat apa zaman ini zaman apa? Zaman TikTok. Zaman TikTok. Mungkin bukan anak-anak saja, mungkin walaupun orang tua lihat TikTok atau di Facebook. Sering lihat. Jadi kalau sendiri sering lihat. Anak-anak kalau sendiri itu lihat, walaupun di jalan paling dari sekolah sendiri. لو كان هذا في الزمان الماضي ورأينا أحد يمشي عليه نقول عنه مجنون. هذا يعني هذا الإنسان يترفع من ذلك، وإذا ابتلي يصبر على نفسه، إنما يقابل بذلك أن هذه فتنة تدخل في القلوب وتسود القلب ولا يتفقه من القرآن الكريم بكثرة سماعه. Jadi kita berhati-hatilah dengan hal-hal seperti ini. Ya, hal-hal yang membuat kita candu yang bukan Al-Quran. Jangan sampai kita kecanduan dengan sesuatu yang bukan Al-Quran. Maka jadikanlah salah satu candu kita adalah hanya kepada Al-Quran. Jadi bagaimana mencintai Al-Quran? Banyak mendengar Al-Quran, banyak melihat Al-Quran, duduk bersama orang yang mau hafal Al-Quran. Begini kita menjadi orang cinta Al-Quran. Bismillah. Ini juga siapa yang menang? Baru saya ingatkan. Bagaimana mencintai Al-Quran? Dari Bapak, pada dari Ibu ada satu. Dari Bapak ada. Dari anak-anak.
Siapa? Bagaimana menjadi kita mencintai Al-Quran? Satu, berbanyak mendengar. Yang kedua, duduk bersama orang mencintai Al-Quran. Yang ketiga, banyak melihat Al-Quran. Ketika kita mau tidur, bukan di YouTube. Tidur dengar. Apa saja? Saya hafal surat Al-Furqan, surat Al-Furqan dari tiduran. Setiap hari kalau mau tidur, baca surat Al-Furqan. Baca sama. Sudah satu bulan mungkin kalau kita buka surat Al-Furqan baca bisa langsung. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an penyejuk hati kita dan menjadi cahaya bagi jiwa kita. Subhanahu wa taala an yu'allimana minhu ma jahilna. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita apa yang kita belum tahu dari Al-Qur'an itu. Wa an yuzakkirana minhu ma nasina. Dan mengingatkan kita ketika kita lupa terhadap Al-Quran. Dan memberikan kita karunia menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran siang dan malam. Dan menjadikan kita orang-orang yang membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaannya dan selalu sering menghayati kandungan Al-Quran itu. Silakan. Pertanyaannya bebas walaupun tidak berkaitan dengan materi kita boleh. Yang itu bertanya tidak ada kaitannya dengan materi itu diperbolehkan bebas.